Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, semuanya bisa mendengar saya ya. Oke, ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi saya Bim, saya yang akan menjadi moderator yang memandu acara webinar pada sore hari ini. Nah, pertama-tama juga mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena sampai saat ini peserta untuk webinar kali ini sampai 150. Wow, tepuk tangan. Ya. Dan selain itu juga 150 peserta itu dari berbagai kota yang ada di penjuru Indonesia. Jadi dari Indonesia Barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur, semua bagian tuh ada. Misalnya perwakilannya ya untuk peserta pada webinar kali ini. Jadi kalau yang dari paling barat itu ada dari kota Medan, dari Sumatera Utara. Wah, tepuk tangan dulu dong. Terus yang paling timur ada dari Papua. Wah, dari Papua. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi supaya teman-teman tahu juga di acara ini kerasa banget Indonesianya. Karena Bhinneka Tunggal Ika ya, berbagai-bagai kota tetapi tetap satu. Tetap satu tujuan untuk belajar bersama di webinar kali ini. Nah, selain dari berbagai macam kota yang ada di Indonesia, juga dari berbagai macam denominasi gereja Kristen di Indonesia juga. Tuh. Jadi selain Bhinneka Tunggal Ika, kita juga merasakan oikumene di webinar kali ini. Oh ya, kami juga menekankan ya untuk webinar kali ini itu dalam perspektif dan pendalaman iman Kristen. Jadi nanti pendekatannya secara iman Kristen atau Alkitabiah. Kita Alkitab Injil gitu. Oke. Lalu saat ini saya akan membacakan rangkaian kegiatan webinar pada sore hari ini. Sebentar ya. Ya, ini rangkaian acaranya. Jadi setelah pembukaan saat ini, kita akan masuk pada sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini adalah mengenai 5 prinsip dasar yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Jadi apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk nantinya ketika di dalam kehidupan pernikahan itu kita bisa menjalani dengan baik dan memuliakan Tuhan. Nah, yang menyampaikan materi ini adalah Pendeta Sandi Nugroho. Beliau adalah pendeta di GKI, Pergaulan Bundar, Gereja Kristen Indonesia, Pergaulan Bundar di Surabaya. Nah, beliau terlibat pelayanan pastoral pada pasangan-pasangan yang ada di jemaatnya. Jadi untuk kompetensi, jadi jangan diragukan lagi. Oke, setelah sesi yang pertama, nanti kita akan masuk kepada tanya jawab tentang sesi yang sudah dibahas sebelumnya, itu tentang prinsip-prinsip dasar tadi. Kemudian kita akan foto bersama. Nah, nanti setelah foto bersama, kita istirahat. Kemudian bersama istirahat, kita masuk ke dalam sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini berisi tentang prinsip atau isu-isu khusus yang dihadapi pria dan isu-isu khusus yang dihadapi oleh wanita. Jadi nanti pria bisa belajar isunya sendiri dan isunya wanita, wanita juga bisa belajar dari isunya sendiri dan juga isunya pria. Jadi kita saling belajar di sini. Setelah itu kita masuk ke sesi 3. Nah, sesi 3 ini adalah pendalaman yang tujuannya adalah mempertajam kita dalam
secara praktikal bagaimana prinsip-prinsip tadi dan isu-isu yang ada di pria maupun wanita. Nah, setelah sesi 3, kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan penutup, masuk doa penutup, dan masuk kepada pengumuman singkat mengenai Lahai Roy. Ya. Itu rangkaian kegiatan webinar pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan untuk menjaga stabilitas penyampaian materi, nanti mikrofon peserta akan dimatikan. Kemudian demi mengurangi risiko gangguan sinyal, gangguan jaringan, kami minta kameranya untuk dinonaktifkan. Lalu diharapkan peserta menggunakan nama yang digunakan saat mendaftar. Oke. Selanjutnya nanti memberi pertanyaan langsung kepada moderator. Lalu peserta diharapkan bisa mengikuti kegiatan dari awal akhir dan yang akan posisi yang terbaik, yang senyaman mungkin, sehingga menerima materi yang disampaikan oleh bicara. Oke. Itu dari saya. Selanjutnya akan masuk ke kegiatan berikutnya. Saya berikan kepada Egapi dan Gevano. Hai semuanya, bisa dengar suara aku nggak? Coba. Bisa? Tidak? Belum? Oke. Selamat sore semuanya, shalom. Nggak ada yang ngejawab, coba aku tanya sekali lagi ya. Selamat sore semuanya, shalom. Shalom. Ya ampun, seneng banget dijawab, seneng banget. Perkenalan dulu. Nama aku Egapi, dan di samping aku ada dedeku yang paling ganteng, dia namanya Gevano. Kami dari Bandung. Nah, hari ini bahagia banget deh aku sama Gevan. Soalnya biasanya nih, yang weekend cuma kita berdua, tapi sekarang kita udah ada berberapa ya nih? Ber-93, yeay! Rame banget deh pokoknya malam minggu hari ini. Nah, kita bakalan malam minggu bareng, malam minggu yang berfaedah, karena kita bersama-sama mau mendengarkan materi tentang topik yang dibutuhkan seusia kita banget lah pokoknya temanya, yaitu tentang pasangan hidup. Nah, bener tadi yang Kak Bim Bim bilang kalau misalnya webinar kali ini itu pesertanya bener-bener dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Medan, Jawa pasti ada, banyak banget dari Jawa. Kalimantan Selatan juga ada, Sulawesi juga ada, Papua juga ada, bener-bener se-Indonesia pokoknya ikut webinar kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang udah mau ikutan dan belajar bareng aku, dedeku, dan kami semua panitia di sini. Kalau gitu, sebelum lebih lanjut lagi kita memulai webinar pada sore hari ini, kita buka dulu deh dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami Tuhan dalam aktivitas pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyatukan kami dimanapun kami berada, tapi kami mendapat kesempatan untuk bersatu, untuk belajar tentang bagaimana mestinya kami hidup di saat ini, dan tentang pasangan hidup kami ingin menyerahkan seluruh kegiatan kami supaya lewat kegiatan ini kami dapat terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, kalau kata orang nih ya, tak kenal maka tak sayang. Tapi kayaknya itu nggak berlaku deh buat kita pada sore hari ini. Karena meskipun aku dan dedeku nggak kenal nih, belum kenal banget deh sama kalian semua ber-92 ini, tapi kayaknya kita udah disatuin oleh kasih Tuhan. Kita adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Kalau gitu, aku mau ngajakin kalian nih nyanyi bareng. Lagunya pasti kalian tahu deh, udah akrab banget di telinga kita semua. Tapi kalau yang nggak tahu, boleh deh ngintip di chat box-nya dikit, nanti kakak panitia yang lain bakalan nge-share. Nah, lagunya Aku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan.
Kalian boleh ini ya, on cam, terus tunjuk kiri, tunjuk kanan, tunjuk atas, tunjuk bawah, biar nunjuk-nunjuk teman-temannya deh. Boleh joget-joget juga. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih Allah nih gak pernah berkesudahan loh, buat aku, buat kamu semua yang ada di sini. Terus rahmatnya juga ya gak pernah berkesudahan. Dari kemarin masih ada, hari ini pasti ada, besok sepanjang hidup kita selalu menyertai kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah selalu baru setiap hari. Rahmatnya pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Raja. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan deh, tepuk tangan. Saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Saya persilakan kepada Kak Bim Bim sebagai moderator kita pada sore hari ini. Silakan Kak Bim Bim. Oke. Ya, terima kasih buat Egapi sama Gevanus sudah mimpin kita dalam pujian dan penyembahannya. Nah, saat ini kita akan masuk pada sesi yang pertama. Jadi sesi yang pertama ini akan membahas prinsip-prinsip dasar yang perlu dipersiapkan
sebelum jenjang pernikahan. Nah, jadi temanya adalah long journey from what to do. Jadi perjalanan menuju pernikahan ini apa saja sih yang perlu kita kerjakan dan perlu kita persiapkan. Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Pak Sandi Nugroho. Kepada Pak Sandi, kami Selamat petang untuk kita semua. Apakah suara saya jelas, Bim? Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih. Shalom, salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa, yang kekal dari kekal, punya rencana indah dan ajaib bagi setiap kita. Walaupun kita tidak bisa berinteraksi tatap muka, teman-teman, tapi saya percaya kita disatukan dengan persekutuan Roh Kudus ya, yang mengikat kita sebagai saudara seiman. Baik, saya akan menayangkan PowerPoint saya. Baik, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya ini Sandi. Ini istri saya. Kami menikah belum lama, ya, 16 tahun. Jadi anak kami sudah SMA nih, sudah mau SMA. Dan yang kedua masuk SMP. Jadi kami berjalan bersama dalam perjalanan iman sebagai keluarga, sebagai suami istri, dan saya melihat bagaimana Tuhan selalu membentuk kami berdua menjadi pribadi yang yang makin serupa dengan Tuhan gitu loh. Jadi keindahan dari pernikahan adalah bahwa kami berdua ini selalu bertumbuh. Tidak ada pernikahan yang sempurna. Tidak ada pribadi yang sempurna. Yang ada adalah kami selalu dan terus-menerus disempurnakan. Nama saya Sandi Nugroho, istri saya ini Sandra Sutanto, dan saya saat ini melayani sebagai pendeta jemaat GKI Perguruan Tinggi Surabaya. Sekolah saya, Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Jadi kalau ada teman-teman dari Bandung, ya, salam bagi semua teman di Bandung. Ada yang dari Bandung ya, Bim? Ada, Pak. Oh, ada ya. Oke. Ada dari Bandung. Oke, selamat ketemu teman-teman dari Bandung ya. Damang? Oke. Oke, saudara-saudara, kita akan mulai sekarang sesi kita ya. Saya coba melihat hal-hal yang sering ditanyakan. Ya, yang pertama itu, apa yang mesti saya lakukan dalam masa penantian atas teman hidup saya yang sejati? Nah ya, dalam masa penantian ini atau pencarian ini ya, apa yang saya mesti lakukan nih? Yang kedua, apa tanda kematangan diri sehingga saya jadi orang yang tepat? Pertanyaan pertama itu lebih fokus kepada orang lain, seseorang yang kita cari, yang kita gumulkan. Tapi pertanyaan kedua itu lebih melihat diri, apa yang perlu saya siapkan? Kematangan apa yang saya perlu siapkan supaya saya jadi orang yang tepat? Ini pertanyaan yang makin sebenarnya menunjukkan kedewasaan sih sebenarnya. Banyak orang kan memikirkannya cari orang yang tepat, tapi jarang sekali orang itu membentuk diri menjadi pribadi yang tepat. Jadi ini hal yang makin matang sebenarnya pertanyaan ini. Yang ketiga adalah gini. Nah, ini lebih dalam lagi nih. Banyak orang bertanya begini, hampir semua orang bertanya demikian. Tidak banyak orang bertanya ini. Pertanyaan ketiga, sangat jarang orang bertanya ini. Sekali lagi,
umumnya orang bertanya ini. Tidak banyak orang bertanya ini. Sedikit sekali orang yang bertanya ini. Jadi, teman-teman, mengapa demikian? Karena kita itu tidak terbiasa atau tidak betul-betul dikondisikan oleh gereja, lingkungan, oleh kebiasaan untuk mempertanyakan hal-hal yang penting, yang mendasar pada saat kita nantinya dalam proses mengenal satu dengan yang lain, pacaran dan sebagainya. Yang paling sederhana begini, pengalaman saya dalam menghadapi percakapan pastoral atau persiapan pernikahan, itu waktu mereka dalam membangun relasi pacaran dan juga persiapan pernikahan, itu komunikasinya itu sangat tidak kualitatif. Apa maksudnya? Apa yang mereka percakapkan selama mereka itu membangun relasi itu sangat tidak kualitatif. Jadi, kalau kita malam hari ini bicara tentang persiapan ini, menurut saya ini sesuatu kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk mempersiapkan diri. Jadi, biarlah ini menjadi pertanyaan kita. Tapi ini juga jadi pertanyaan kita. Jadi concern kita. Dan menurut saya ini juga harus jadi concern kita. Pentingnya tujuan hidup dalam saya mencari teman hidup. Maka saya membawa teman-teman untuk mengingat kalimat ini. Saat penantian atas seorang teman hidup yang tepat, mungkin bisa melelahkan, membosankan, dan menyedihkan. Apalagi teman-teman yang jadi jobis ya, jomblo habis ya, maksudnya jomblo sampai habis-habisan jomblo gitu loh. Jadi ini bisa melelahkan, membosankan, menyedihkan gitu loh. Melihat temannya sudah dapat gebetan, dia kok sendirian aja, kok nggak ada yang nyamperin, kok nggak ada yang istilahnya aktivasi ya, maksudnya melakukan movement manuver pergerakan, nggak ada. Wah, itu bisa melelahkan, membosankan, bahkan menyedihkan ya. Namun teman-teman, saat perjalanan hidup dengan teman hidup yang tidak tepat, pasti, bukan hanya mungkin, tapi pasti melelahkan, membosankan, dan menyedihkan. Saya banyak kali ketemu sama pasangan-pasangan ini. Saya cukup banyak memberkati orang-orang, pasangan yang dalam pelayanan saya sudah jalan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Dalam proses mereka itu, kehidupan pernikahan mereka itu membosankan, penuh dengan kelelahan, menyimpan banyak kesedihan, ada ketertekanan. Memang ada beberapa kasus yang terjadi kelelahan, kebosanan, dan kesedihan ini karena situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan pernikahan mereka. Tapi tidak sedikit teman-teman, yang semua yang terjadi, kelelahan, kebosanan, dan kesedihan, itu sebenarnya sudah ada dan terpapar gitu, terlihat di dalam kehidupan mereka pada saat sebelum mereka menikah. Nah, kalau gitu teman-teman ini dapat hak istimewa nih belajar begini sebelum punya pacar nih, atau mendekati seseorang nih. Ini saya boleh tahu nih ya, ini survei singkat aja ya. Siapa di sini yang sudah pacaran? Angkat tangan. Malam mingguan kita kumpul sama-sama ya di sini, namanya dating bareng nih ya. Boleh tahu siapa yang sudah punya pacar atau sedang membangun hubungan relasi dengan
dengan seseorang. Ya, saya nggak tahu nanti Bim yang tanya berapa persen ya, tapi ini total kita ini 112 sekarang yang masuk ya. Nah, walaupun saudara ini belum pacaran atau belum punya hubungan yang intens dan dekat dengan seseorang, tapi ke depan nanti saudara pasti akan atau kemungkinan besar akan melalui hal ini ya. Oke teman-teman, apa yang kita perlu lakukan nih sekarang nih? Mari kita belajar 5 prinsip dulu. Ya, kita belajar 5 prinsip dulu. Prinsip yang pertama, apa itu? The principle of purpose. Kita harus belajar tentang prinsip tujuan. Yang kedua, kita harus belajar tentang prinsip equipping, prinsip kelengkapan. Yang ketiga, kita belajar tentang the principle of fitting, yaitu prinsip kecocokan. Yang keempat, kita belajar tentang the principle of commitment, prinsip komitmen. Kita belajar tentang the principle of maturity, yaitu prinsip kedewasaan. Ini prinsip dasar bagi laki-laki dan perempuan di dalam Kristus, atau yang percaya pada firman Tuhan, atau yang menyebut dirinya adalah pengikut Kristus. 5 prinsip ini harus menjadi pegangan, teman-teman. Mutlak. Mutlak harus menjadi pegangan. Maka saya melihat bahwa banyak pasangan-pasangan muda itu tidak memahami prinsip dasar yang sebenarnya menjadi blueprint-nya Tuhan. Untuk membangun sesuatu, kita harus punya blueprint, gambar dasar dalam membangun bangunan. Kalau enggak, wah, acak-adut tuh ya. Nggak karuan bangunnya, kita mau bangun apa, asal sembarangan tempel. Blueprint-nya apa? Nah, teman-teman, di dalam Alkitab Tuhan sudah memberikan kepada kita blueprint. Ya, blueprint. Dan semua itu lengkap blueprint-nya. Di dalam blueprint itu, maka kita membangun. Maka ada satu ayat firman Tuhan yang terkenal sekali, Mazmur 127 ayat yang pertama. Siapa yang tahu di sini? Ayo. Pasti mahasiswa teman-teman Laheroy hafal ini ya, mahasiswa. Ayo. Mazmur 127 ayat 1 masih ingat? Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, terus sia-sialah orang yang membangunnya. Oke, langsung ketik di chat. Ayat itu, pertanyaan saya gini, langsung ketik di chat ya, saya akan baca. Menurut teman-teman, siapakah yang membangun rumah? Langsung ketik di chat. Siapa yang membangun rumah? Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangun. Siapa yang membangun rumah? Wah, di chat nih saya baca ya. Cara ngelihat chatnya gimana ya? Oke, yang membangun rumah siapa? Tuhan. Siapa lagi yang membangun rumah? Wah, betul. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Yang membangun dua nih, Tuhan dan orang. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Nah, bagian Tuhan apa? Tuhan memberikan blueprint di dalam hidup kita. Dia memberikan gambar dasarnya. Mau bangun rumah tangga, mau bangun keluarga, ya seperti ini, ada blueprintnya. Mau membangun usaha, ada blueprintnya. Untuk membangun bisnis, ada blueprintnya. Semua ada blueprintnya dan Tuhan memberikan blueprint itu. Saya, kita, semua kita, itu membangun kehidupan rumah tangga dan keluarga berdasarkan blueprintnya Allah, jangan nyimpang. Gitu. Nah,
5 prinsip dasar ini adalah blueprint dari Tuhan untuk kita membangun rumah. Saya sebutkan sekarang, ikuti kata-kata saya, blueprint-nya Tuhan. Ayo. Blueprint, supaya ingat, blueprint-nya Tuhan. 5 dasar ini adalah blueprint-nya Tuhan. Oke, kita akan belajar sama-sama tentang blueprint-nya Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama, ya, blueprint-nya Tuhan itu apa ya? Yang pertama, Tuhan itu di dalam Kejadian 2 ayat 15. Blueprint pertama adalah tentang tujuan. Ayat pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Saudara, di dalam semua gereja itu kalau ada kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah, di dalam liturginya atau tata ibadahnya dituliskan tentang tujuan pernikahan Kristen atau tujuan pernikahan Kristiani. Ya, ada 3 tujuan tujuan pernikahan Kristiani dituliskan di sana. Dan kita tahu kenapa itu dicantumkan di sana. Karena kita meyakini bahwa tujuan itu menentukan arah. Tujuan itu menentukan cara pandang. Tujuan itu menentukan cara rasa. Tujuan itu menentukan cara hunting. Tujuan itu menentukan cara dating. Tujuan itu menentukan cara kissing. Dan tujuan itu menentukan cara komunikasi. Tujuan hidup kita itu menentukan kehidupan kita. Maka saat ini ya, kesempatan yang baik untuk Anda dan Anda terutama yang belum menikah, itu memperkuat tujuan hidupmu. Pertajam identitasmu. Ya, fokus ke sana. Nah, kita akan belajar sekarang apa sih lebih detail tentang tujuan. Saudara-saudara gini. Kesalahan mendasar pertama dari banyak orang adalah memahami tujuan hidup dengan berfokus pada apa. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup? Apa tujuan pernikahan kita? Kesalahan mendasar pertama banyak orang adalah memahami tujuan hidup dengan hanya berfokus dengan pada apa. Hal terpenting tentang tujuan hidup Kristiani adalah siapa, saudara-saudara? Siapa yang menetapkan tujuan? Untuk siapa tujuan ini? Dan bersama siapa untuk mencapai tujuan itu? Kalau ada pertanyaan, siapa yang menetapkan tujuan? Bukan saya. Bukan pasangan saya, bukan istri saya. Bukan kamu, bukan pacarmu. Siapa yang menetapkan tujuan hidup? Tuhan yang menetapkan tujuan. Tuhan yang membuat blueprint. Dan dengan tujuan itu kita berjalan. Siapa yang menetapkan arah? Tuhan. Dan untuk siapa tujuan itu? Ya Tuhan juga. Maka di sini pentingnya di dalam kita mempersiapkan diri. Carilah pasangan. Carilah orang-orang yang memang mengerti hal ini. Yang punya tujuan Kristiani, tujuan hidup Kristiani. Dan tahu bahwa yang menetapkan tujuan kehidupan pasangan dan sebagainya adalah Tuhan sendiri. Nah, itu berarti teman-teman, karena melakukan apa tanpa mengenal siapa, pasti tidak akan sampai pada tujuan. Banyak orang ya hanya ingin tahu apa sih tujuan hidup Kristen itu, tujuan. Tapi tanpa dia tahu siapa Tuhan, siapa yang menetapkan tujuan, maka tidak akan sampai tujuan. Banyak orang belajar pernikahan Kristen hanya mungkin di katekisasi ya, terus di persiapan pernikahan ya, baca buku ya, terus lihat-lihat dokumen-dokumen ya, tapi tidak mengenal siapa yang menetapkan tujuan itu mubazir. Saya di dalam pendampingan saya kepada kelompok-kelompok keluarga ya, baik yang usianya di atas 10 tahun, kelompok keluarga, maupun yang di bawah 10 tahun, ini kalau tidak mengenal siapa dan dekat dengan siapa yang menentukan tujuan, jadi beban Bapak Ibu.
tujuan ini jadi beban. Nah, kalau tujuan sudah jadi beban, wah itu sudah apa yang memberatkan lah kalau sudah jadi beban. Maka perhatikan, untuk bisa mengerti tujuan hidup atau tujuan apapun, pernikahan, usaha, pekerjaan, engkau harus tahu, saya harus tahu siapa yang menetapkan tujuan. Kalau Tuhanlah yang menetapkan tujuan, maka kita patut untuk berelasi dekat dengannya terlebih dahulu. Sebelum mencari seorang teman hidup. Inilah sikap hidup yang teosentris, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, ini prinsip pertama. Maka, kalau engkau sudah punya pacar sekarang, coba kalian evaluasi dan bicarakan ini, apa tujuan hidupmu? Ya, kalau dia bilang begini, yang penting itu bukan apa. Yang penting itu siapa yang menetapkan tujuan. Wah, itu langsung Bapak Ibu, langsung saudara-saudara ya. Bersyukurlah engkau kalau engkau punya pacar seperti itu. Karena dia tahu dia harus taat untuk mengikuti tujuannya Tuhan. Ya, karena kalau kita hanya bicara tentang apa tanpa fokus kepada siapa, maka semua itu akan jadi mubazir dan tujuan itu akan membebani pasti. Siapa sih yang mau menikah gitu terus ikut tujuannya Tuhan? Nggak ada yang mau, teman-teman. Aneh. Ini yang menikah ya saya dong. Untuk siapa? Untuk kepentingan saya dong. Apa urusannya sama Tuhan? Yang penting saya bahagia. Gitu. Banyak orang berpikir demikian. Tapi di dalam kehidupan Kristiani, pengikut Kristus harus bicara tentang apa? Harus bicara bukan hanya tentang apa tujuan, tapi tentang siapa yang menetapkan tujuan. Dan itu jauh lebih penting dalam kita menjalani tujuan hidup kita. Mungkin engkau tidak tahu tujuan hidupmu. Mungkin engkau nanti menikah juga nggak terlalu membicarakan mendalam begitu ya. Begitu banget lah mendalam memahami tujuan. Tapi engkau tahu hidupmu itu untuk siapa. Engkau tahu siapa yang menetapkan hidupmu. Wah, itu luar biasa. Maka dengan itu engkau akan berjalan bersama dia yang akan membawamu kepada tujuan Allah. Ya, teman-teman. Ini teosentris. Hidup kita harus teosentris. Pernikahan kita harus teosentris, bukan egosentris. Ya, bukanlah seksentris, tetapi apa? Bukanlah gender sentris. Bukanlah apa? Bukanlah happiness sentris. Bukanlah apa? Bukanlah joy sentris. Bukanlah apa? Bukanlah peace sentris, tapi apa? Teosentris. 128 Mazmur. Berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Siapa yang berbahagia? Mereka yang takut akan Tuhan. Takut itu artinya menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan. Nah, ini penting, teman-teman. Ya, yang pertama itu prinsip tentang tujuan. Yang kedua, the principle of equipping. Apa maksudnya? Kejadian 2 ayat 18 mengatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pentingnya kesadaran atas kekurangan diri dan kebutuhan untuk seorang penolong yang sejalan dan sejajar. Ini penting. Konsep atau prinsip tentang equipping atau prinsip tentang kelengkapan itu harus didasarkan kepada kesadaran atas kekurangan diri dan kebutuhan untuk seorang penolong yang sejalan. Kata sepadan itu artinya sejalan. Sejalan dan sejajar. Perhatikan, saudara-saudara, Tuhan tuh menciptakan laki-laki dan perempuan sejajar. Menurut saya tidak ada keyakinan yang sangat jelas untuk menekankan ini. Pria wanita sejajar. Yang sejajar itu bisa sejalan. Tanpa sejajar tidak bisa sejalan. Ya. Kalau tidak sejajar atau ada di belakang, itu namanya bukan sejalan. Itu namanya apa? Berjalan di belakang. Yang namanya sepadan itu harus sejalan. Sejalan itu artinya sejajar. Itu sepadan. Pengenalan diri seutuhnya adalah modal utama untuk membangun kepercayaan diri yang sehat. Saya itu mendapati banyak orang yang mau menikah,
itu nggak punya kepercayaan diri yang sehat. Kepercayaan dirinya itu hanya karena dia punya uang dan bapaknya punya uang untuk mengadakan resepsi gitu. Tapi dia tidak punya kepercayaan diri yang sehat. Artinya apa? Kenapa saya menikah dengan dia? Kenapa saya pilih dia? Kenapa dia pilih saya? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan saya sehingga menutupi kekurangannya? Kepercayaan dirinya hanya karena begini, oh gampang, resepsi sudah aman, oh gampang, wedding organizer sudah dibayar, oh gampang, urusan ini sudah selesai. Bukan itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah ketika dia sadar, dia hadir untuk melengkapi aku karena aku begini. Nah, itu jarang sekali diperhatikan oleh banyak orang yang mau menikah. Maka saat ini, tingkatkanlah eksplorasi pengenalan diri yang utuh secara sehat, teman-teman. Nggak usah khawatir. Umurmu berapa sih? Ya, mungkin ada yang UP ya. UP itu apa ya? Usia panik katanya. Apa tuh usia panik, Pak? Waduh, nggak dapat Pak. Kalau minta doa sama saya, Pak, tolong doakan ya supaya tahun depan dapat teman hidup. Tahun depannya, Pak, tolong Pak ya doakan lagi supaya dapat teman hidup. Belum ada nih. Wah, belum Pak. Masih jomblo nih ya. Jojoba katanya. Jojo apa tuh jojoba? Jomblo abadi. Aduh. Terus mana nih Pak? Udah makin panik nih. Kenapa panik? Orang tua sudah intervensi nih Pak. Kasih ekspektasi. Ayo nih kamu mau berapa? Teman-teman sabar. Ya. Sabar. Alihkan kegundahan hatimu dan kegalauanmu itu kepada sesuatu yang produktif. Apa itu yang produktif? Kenalah dirimu dan kenalah Tuhanmu lebih dalam. Saya menikah juga di dalam usia yang sudah agak larut ya, sudah agak lanjut ya, larut ya. Tapi Tuhan kasih tepat orangnya. Ya. Tuhan kasih orang yang tepat ya. Tenang aja. Oke. Di sini kan juga ada kakak-kakak pembimbing di Lahiroi. Tenang aja. Nanti mereka lah yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi mak comblang. Tenang aja. Lahiroi itu baik sekali, teman-teman. Salah satunya adalah bersedia untuk menjadi fasilitator, kan gitu istilahnya. Memfasilitasi teman-teman ya. Tenang aja. Ini bukan PHP ya. Tanyalah sama Bu Anita itu. Bu Anita mungkin kakak pembimbing yang sudah memperjumpakan banyak pasangan. Oke. Kesalahan mendasar kedua adalah berusaha membangun relasi tanpa bersengaja mengerti diri seutuhnya. Ini malapetaka, teman-teman. Malapetaka nih. Saya tidak katakan dia harus mengerti seutuhnya dulu, baru membangun relasi. Enggak loh ya. Kesalahan mendasar kedua adalah berusaha membangun relasi tanpa bersengaja mengerti diri seutuhnya. Kenapa, saudara-saudara? Karena dalam berelasi kita perlu memiliki kepercayaan diri yang sehat. Berdasarkan pengenalan yang utuh tentang kelemahan, kelebihan, latar belakang, luka, kepahitan, macam-macam. Maka sesi yang paling sulit di dalam pranikah itu ketika mencoba memahami luka dan kepahitan. Nah, itu paling berat. Karena kebanyakan orang denying, melakukan penyangkalan. Nah, yang repot saya menemukan kepahitan dan luka itu berperan sangat besar ketika dia membangun rumah tangga, terutama ketika ada konflik. Jadi konfliknya bukan sebenarnya tentang fakta atau kejadian, tapi sebenarnya konfliknya makin besar karena lukanya belum selesai. Ya, sayang sekali. Tanpa itu semua, teman-teman, tanpa kepercayaan dan pengenalan yang utuh, ada resiko yang sangat besar
bukannya melengkapi, bukannya kita saling melengkapi, malahan saling menyakiti. Maka pernikahan itu ada dua baha. Tahu baha? Baha yang pertama? Baha yang pertama, pernikahan itu bahagia. Tahu baha yang kedua? Pernikahan itu bahaya. Ayo, coba. Kalau ada teman di kiri kananmu di sana, sebutkan gini, pernikahan itu bahagia loh. Tapi coba sebutkan juga. Tapi jangan lupa, kalau kamu tidak bahagia, maka bahaya. Teman-teman, kalau kita itu tidak didasarkan pada sebuah pengenalan yang utuh tentang diri, wah ini bukannya melengkapi nantinya, tapi menyakiti. Kenapa? Kita nuntut orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Menuntut itu menyakiti, saudara-saudara. Saya berhadapan dengan banyak percakapan konseling, itu di mana pasangannya itu selalu mengajukan sebuah syarat. Kenapa dia nggak begini? Kenapa dia? Pertanyaan sederhana adalah, kamu kalau bagianmu untuk dia apa? Tuntutan, saudara. Menuntut, menyakiti. Menuntut itu seperti nusuk orang gitu. Nyakiti. Jadi malah tidak melengkapi. Melengkapi adalah begini, oh dia kurangnya di sana ya. Oh berarti dia butuh saya. Itu melengkapi. Bukan menyakiti, nuntut. Dituntut itu sangat melelahkan. Ya. Tuhan pasti menolong kita, teman-teman, untuk memahami diri kita asal kita mau otentik dan komunikatif. Nah ini kuncinya. Ya. Di prinsip ini kita harus otentik. Inilah kelemahan saya. Walaupun bukan berarti gini, ini banyak ya pasangan. Kamu kan harus terima saya apa adanya. Betul. Waktu dia suka sama kita, ya dia suka apa adanya. Tapi kita jangan ada apanya terus. Nanti dalam sudah menikah, loh kamu kan dulu menerima saya apa adanya. Waduh, itu juga ngawur gitu loh. Ya kamu juga jangan jadi apa adanya terus, bertumbuhlah jadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan. Maka kita perlu komunikatif juga ke pasangan kita, ke pacar kita. Kelemahan saya tuh ini loh. Menurut kamu gimana? Ya, diskusikan itu. Nah, percakapan yang paling susah ya di dalam pacaran itu begini, atau di dalam masa-masa nanti lebih dekat dengan pernikahan, itu ketika pasangan itu ngomong tentang kelemahan kita, kita itu tidak merasa terancam. Tapi kita tuh merasa ada orang yang ngomong tentang kelemahan kita, dan dia bertujuan ngomong untuk apa? Untuk melengkapi. Sehingga saya itu kok, walaupun ngomong tentang tentang kelemahan diri saya kok nggak merasa terancam ya. Wah itu tandanya bahwa Anda sedang dilengkapi. Ketika bicara kekurangan tidak terancam, tapi malah ketika bicara kekurangan, engkau merasa ada orang yang bertujuan melengkapi. Itu tandanya bahwa engkau sudah menemukan pasangan yang tepat. Oke. The principle of fitting. Ayat 21. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Saudara bisa baca ayat 20 dan 21 ya. Tapi baginya ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Konsep dari ayat ini adalah tentang kecocokan. Tuhan itu memberi yang cocok, bukan yang serupa. Kalau kita bicara tentang mur baut ya, tidak semuanya baut, tidak semuanya mur. Ada bagian murnya, ada bagian bautnya. Itu cocok namanya, tidak serupa. Ya. Namun tetap harus ada yang sama. Yang sama apanya? Bahannya harus sama. Kalau dari besi, semuanya harus besi. Kalau dari baja, semuanya harus dari baja. Supaya salah satu tidak kalah. Ya. Kalau salah satu plastik, yang satunya besi, itu lama-lama bisa hancur. Ya. Harus ada yang sama. Simaklah kesiapanmu mengerti kecocokan dan melakukan proses
pencocokan. Nah, kita coba belajar tentang the principle of fitting nih di dalam bagian ini. Ya, kalau Adam dulu prosesnya memberi nama, ketika dia memberi nama, pasti dia akan melihat binatang ini, mencermati binatang ini, dan memberikan nama kepada binatang ini. Artinya apa? Dia melakukan proses pencocokan. Nah, di dalam kehidupan kita, proses pencocokan itu melalui dua hal. Ya, tapi coba ingat, kesalahan mendasar ketiga adalah kita cenderung mencocok-cocokkan yang memang tidak cocok. Maksa gitu loh, kalau bahasa orang Surabaya itu makso. Ya, kalau memang sudah nggak cocok ya jangan dipaksa. Ya, apa sih kecocokan itu? Karena kita bicara tentang menjadi satu ekar. Itu berarti memang harus melalui proses pencocokan. Maka pacaran itu adalah atau mengenal pasangan calon suami atau calon istri perlu pada dalam proses pencocokan. Nanya terus nggak apa-apa. Kamu kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Prinsipmu apa? Visi hidupmu apa? Tanya dong. Kenapa? Engkau perlu dalam proses pencocokan. Proses pencocokan yang pertama dimulai menegaskan dan menetapkan yang sama. Perhatikan. Proses pencocokan dimulai dari menegaskan dan menetapkan yang sama. Apa itu? Tuhannya sama, imannya sama, tujuan hidupnya sama. Ini nggak boleh beda di sini. Kalau Tuhannya sudah beda, keyakinannya beda, imannya beda, tujuan hidupnya beda, sudahlah. Jangan coba cocok-cocokan. Ya. Dalam proses mencocokkan ini, sebelum Tuhannya sama, jangan ayo kita cocok-cocokkan dah nanti. Akhirnya lama-lama kompromi. Ya udah kamu begini, gini Tuhannya kita nanti hari Minggu kamu ke gereja, hari yang lain saya ikut kamu. Wah, nggak bener tuh. Kacau nanti kehidupan pernikahannya. Saya tuh sudah mendapati kayak begini, di permukaannya aja bilang, kita kan sama-sama menghargai keyakinan. Aduh, itu hanya omongan 1-2 kali, tapi kebanyakan yang berkali-kali itu nggak seperti itu. Waduh teman-teman, makanya tujuannya harus sama, keyakinannya harus sama, keimanannya harus sama, dan tujuan hidupnya harus sama. Tuhannya sama, imannya sama, tujuan hidupnya beda. Wah, ini juga kacau teman-teman. Ya ke gereja ya, imannya kepada Yesus iya. Tapi gini, yang satu tujuannya adalah apa? Mengumpulkan harta seluas-luasnya supaya hidupnya nyaman, ya dapat prestasi tinggi, dapat jabatan tinggi, supaya apa? Supaya dia diakui oleh orang. Yang satunya apa? Mau melayani, untuk bermisi, ya menolong banyak orang. Benturannya itu berat. Kalau engkau mau lakukan itu, cocok-cocokkan dari sekarang. Ya, proses yang kedua pencocokan adalah menyepakati visi. Nah, ini dia. Menyepakati standar pertumbuhan, ini dia. Mensepakati pola hidup, ini dia. Jadi dimulai dengan menetapkan, yang kedua menyepakati. Ini visi hidupnya. Ini akan ada pertanyaan nih dari teman-teman. Pak, visi hidup ini visi hidup suami atau istri ya? Kalau saya bisa nanti visinya istri, visinya suami, nggak apa-apa. Pilih salah satu, nggak apa-apa. Tapi visi itu harus berdasarkan pada tujuan hidup yang sama. Bahwa hidup ini bukan tentang saya. Ya, kalau sudah tujuannya sama, baru bicara tentang visi. Kalau tujuan hidupnya beda, jangan bicara tentang visi. Udah beda jalurnya. Maka menyepakati visi. Bisa tujuan suami, bisa tujuan istri, atau kombinasi dari keduanya. Ini disepakati kalau ini. Standar pertumbuhan iman, mau di gereja mana, mau saat teduhnya gimana, mau pertumbuhan rohaninya gimana, sepakati. Saya biasanya bangun pagi, Pak. Suami yang kok pacar saya itu saat teduhnya nggak pagi, saat teduhnya malam. Ya sepakati aja. Bagi kalian berdua gimana? Tidak bukan mengatakan begini, mereka yang saat teduhnya pagi lebih rohani daripada mereka yang malam. Enggak. Tetapi harus disepakati. Saya bersama dengan anak-anak membaca Alkitab
tuh malam. Baca Alkitab, membuat jurnal sama-sama malam. Ya, berdoa malam. Ya, sepakat kita. Itu disepakati. Nah, pola hidupnya juga disepakati nih. Ada orang yang memikirkan rumah, kebutuhan sandang, kebutuhan yang ini, punya standar tertentu. Suaminya begini, istrinya sini. Ya. Atau istrinya di sini, suaminya di sini. Nggak ada kesepakatan. Wah, itu bisa jadi perkara nanti. Ya, jadi ganjelan nanti. Ya. Harus disepakati. Ya. Cara berkomunikasi, cara nolong keluarga. Kalau papa kesusahan, mama kesusahan nanti, kesepakatannya gimana? Itu harus disepakati. Ya. Oke, yang keempat. The principle of commitment. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Komitmen itu secara hakiki adalah menempatkan sesuatu menjadi bagian dari hidupnya. Apa maksudnya? Kalau Anda mau berkomitmen kepada seseorang, Anda itu apa? Anda itu membuka diri Anda untuk menjadikan orang itu bagian dalam hidupmu, terikat di dalam hidup. Komitmen bicara tentang keterikatan. Keterikatan itu artinya menjadi bagian yang terikat di dalam hidupmu. Ya. Kualitas komitmen paling bisa diuji oleh waktu dan tekanan. Jadi memang ada orang yang bilang gini, saya akan hidup sampai sama kamu deh, sampai kematian memisahkan kita. Tunggu dulu. Saya punya komitmen deh, nanti kalau kamu sakit, dalam suka, duka, tunggu dulu. Harus diuji. Ya. Cobalah cek kualitas komitmenmu terutama dalam kondisi tertekan. Salah satu yang paling bisa ngecek adalah kalau kamu kondisi tertekan, kamu biasa lari nggak? Kamu biasa melarikan diri atau escape nggak? Atau menolak tanggung jawab kah? Wah, itu tanda-tanda berat itu kalau berkomitmen. Karena gini, saya mau kasih tahu ya, teman-teman, ini jujur ya. Ketika engkau sungguh-sungguh mau berelasi dengan seseorang, engkau harus siap. Siap segalanya. Ya. Dan yang harus engkau siapkan adalah kesungguhanmu untuk buat komitmen dan menjalani komitmen itu. Maaf ini, walaupun masih jauh pernikahannya, tapi saya coba jelaskan janji nikah ini ya. Janji nikah ini standar buat gereja Protestan, Pentakosta dan juga Katolik, rasanya juga hampir-hampir mirip lah standar ini. Saya mau tanya, dari semua kalimat ini cepat saja. Dari semua kalimat ini mana yang paling penting bagi Anda? Yang paling mengesankan di hadapan Allah dan jemaatnya. Aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku atau suamiku. Kata mengaku di sini dan menyatakan, pengakuan itu dari hati, menyatakan itu ke mulut lewat kata-kata, lidah, ucapan. Menerima itu pasif menerima dari Tuhan, tapi mengambil itu aktif. Jadi nanti jangan nyalain Tuhan. Tuhan, ini kenapa pasanganku kayak begini, Tuhan? Kamu sih kasihnya begini. Jangan lupa, dulu kamu juga ngambil gitu loh. Aktif, bukan hanya pasif. Sebagai suami istri yang beriman, aku berjanji, ini dia. Kata kunci dari komitmen di dalam janji nikah. Itu bukan gini, aku sebagai pria akan cukupi kebutuhanmu jiwa dan raga. Aku sebagai istri akan mendampingi. Enggak, teman-teman. Janji komitmen utama dalam janji pernikahan Kristiani adalah aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu, karena tanpa kekudusan semua tidak ada artinya. Ngapain saya mengasihi di dalam kelimpahan waktu sakit, tapi apa?
saya tidak menjaga kekudusan pikiran dan seks saya. Wah, itu nggak benar. Maka ini komitmen utama, memelihara hidup kudus denganmu. Dan ini teman-teman ya, saya cepat saja. Di hadapan Allah itu tentang posisimu. Maka pernikahan Kristiani itu selalu segitiga. Saya, Allah, dan pasangan saya. Proklamasi aku mengaku dalam hati dan menyatakan. Yang ketiga, ini prinsip dasar. Komitmen memelihara hidup kudus. Kekudusan itu penting dan syarat mutlak bagi komitmen. Tanpa itu semuanya akan runtuh. Dan di atas dasar kekudusanlah kita membangun komitmen kita. Tetap, ini kata kunci dari bagian keempat adalah tetap. Karena kata tetap itu menunjukkan janji dan ketetapan. Dan inilah komitmen Kristiani di dalam Kristus. Sampai kematian memisahkan kita. Tidak ada perpisahan. Yang memisahkan adalah kematian. Teman-teman. Maka ini adalah sebuah pengharapan. Ini jangan salah ini ya, jangan salah ngerti ya. Bagian kelima itu jangan jaga nanti saya akan kawin lagi Loh kapan? Nanti tunggu pasangan saya mati. Kalimat itu jangan dimengerti sebagai peluang untuk kawin lagi. Kalimat itu harus dimengerti sebagai apa? Sebuah pengharapan bahwa apa? Yang bisa memisahkan saya dengan dia hanyalah kematian. Selain itu, tidak ada yang bisa memisahkan saya. Itu maksudnya hal ini dicantumkan, teman-teman. Oke. Prinsip yang keempat ini. Kesalahan mendasar keempat adalah hidup dalam halusinasi, sempalan. Apa maksudnya? Mau bahagia tapi tanpa ikatan. Mau berkat tapi tanpa tanggung jawab. Mau hidup berkualitas tapi tanpa komitmen. Nggak bisa, teman-teman. Kita bekerja ya. Kalau Anda nanti punya pemilik perusahaan, mana mau Anda memberikan semacam hak karyawan. Kalau misalnya para karyawan itu tidak menunjukkan kualitas. Mana bisa kalau kita nggak bekerja secara kualitas. Terus kita mau mendapatkan hasil yang maksimal. Nggak bisa. Jangan berhalusinasi tentang satu kehidupan yang sempalan. Ya, kita harus tahu bahwa kalau kita mau membangun satu relasi yang berkualitas, harus ada komitmen. Tanpa komitmen, tidak ada kualitas relasi. Makanya terutama teman-teman para wanita ya, di sini wanitanya 66 orang ya. Cukup banyak nih. Mayoritas ini wanita. Jangan sampai ada para pria yang mau memanfaatkan dirimu untuk kepuasannya semata. Kepuasan dirinya. Dan dengan mengatakan begini, aku cinta sama kamu. Aku cinta, tapi aku nggak mau terikat sama kamu. Sudahlah, tinggalin kalau ada kayak orang ngomong gitu. Ya. Jadi teman-teman, tolong perhatikan itu. Punya komitmen. Relasi yang makin intens, intim, dan infinitas. Maksudnya intens itu dekat, intens itu terus-menerus, intim itu dekat, infinitas itu long life. Ya. Mengandung tensi yang makin berbobot tentunya. Jadi jangan lupa, relasi yang intens, intim, dan infinitas ini pasti mengandung tensi yang makin berbobot. Itu berarti kita butuh komitmen yang makin kuat, gitu aja. Kalau Anda mau punya kehidupan keluarga, nanti pernikahan, atau punya relasi yang kuat, ya harus punya komitmen yang kuat. Kabar buruknya ya, ada 2 kabar nih, kabar buruknya, kabar buruk dulu ya. Kabar buruknya teman-teman, tidak ada manusia yang mampu untuk setia dalam komitmennya secara kontinu dan konsisten. Saya kasih tahu. Jadi siap-siap ya. Kita ini semua manusia berdosa.
Nggak ada orang yang setia pada komitmennya, dalam komitmennya secara kontinu dan konsisten. Kekristenan mengajarkan bahwa kita ini orang berdosa. Ya, kita ini lemah. Tapi kabar baiknya apa? Ada yang tahu? Kabar baiknya ini. Tuhan itu setia. Dan memampukan kita untuk tetap setia. Asal kita mau bergantung padanya, teman-teman. Ya, jadi di sini saya sekaligus mendorong teman-teman, jangan takut untuk membangun relasi. Jangan takut. Pastikan dirimu dekat sama Tuhan. Pastikan dirimu bergantung sama Dia. Ya. Dia akan menolongmu untuk setia. Sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita yang mau bergantung, tunduk pada Tuhan. Di tengah badai kehidupan sekalipun nantinya. Kesetiaan Tuhan akan menolongmu untuk tetap setia. Ya. Okay. The principle of maturity. Teman-teman, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kata meninggalkan ini bukan ini ya, bukan minggat ya. Wah, ini laki-laki minggat, Pak. Atau kawin lari nih ya. Meninggalkan ayah dan ibunya. Oh, bukan, teman-teman, ini bukan minggat atau kawin lari. Tapi seseorang laki-laki ini sudah dewasa, maka berdasarkan ayat-ayat ini ya, orang Ibrani, orang Yahudi itu menikahnya itu dua tahap. Satu tunangan, satu resepsi atau pernikahan. Pada saat tunangan, pria datang ke wanita. Ini kayak orang Chinese ya. Pria datang ke wanita. Yang menjadi tuan rumah adalah wanita. Keluarga wanita. Pada saat resepsi, wanita datang kepada pihak pria. Maka kalau lihat beberapa perumpamaan ketika keluarga pengantin wanita datang ke pria itu tahap kedua. Ya, maka Matius itu juga mencatat dia Yusuf bertunangan dengan Maria, tapi mereka belum bersetubuh. Itu berarti mereka sudah melalui tahap pertama, belum tahap kedua. Ya, perkawinan di Kana itu kemungkinan besar itu tahap kedua, ya, karena ada pesta di pihak laki-laki, ya. Maka jangan heran di beberapa prosesi awal peneguhan dan pemberkatan pernikahan, pria masuk dulu, menunggu. Mempelai wanitanya masuk. Ini tahap kedua, menegaskan bahwa dia sudah terikat dalam tunangan. Lalu dia menunggu di dalam kemuliaan Tuhan. Menunggu mempelainya. Nah, gitu. Mempelai wanitanya. Ya. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kedewasaan bukan sekedar usia. Dewasa itu bukan bicara tentang usia, tetapi tingkatan dari proses kematangan dalam menghidupi nilai. Apa yang disebut dengan kedewasaan? Kematangan dalam menghidupi nilai. Tingkat kematangan dalam menghidupi nilai. Bisa saja usianya sudah 32 tahun, tapi dia nggak matang. Karena apa? Dalam menghidupi nilai-nilai firman Tuhan, jauh sekali dibandingkan seseorang yang usianya 26 tahun. Gitu. Tingkatan dari proses kematangan ya, dalam menghidupi nilai. Seorang yang matang berdasarkan nilai hidup bisa mengambil keputusan dan bisa mengambil pilihan yang utuh. Maka saya mengusulkan sebelum engkau memilih pasanganmu, mendekati seseorang, pastikan dulu kematangan dan kedewasaanmu ya, dalam menghidupi nilai-nilai
Ya, dan menghidupi nilai-nilai itu juga terlihat waktu engkau mahasiswa. Tanggung jawabnya pada waktu mahasiswa. Makanya gini teman-teman, ada orang yang melayaninya aktif rajin, tapi kuliahnya nggak karuan. Itu juga harus dievaluasi tuh. Kadang-kadang itu pelayanan itu jadi pelarian, ya, tidak dewasa dia. Maka orang dewasa itu harus ada kematangan dalam menghidupi nilai-nilai. Saya harus tanggung jawab nih. Saya harus selesaikan dengan baik. Saya harus selesaikan dengan bertanggung jawab. Selesaikan itu dengan bertanggung jawab kuliahmu. Ya, jangan bilang wah saya pelayanan aktif. Kan yang penting prioritasnya pelayanan, ya. Waduh, studinya berantakan. Wah, itu juga nggak karuan teman-teman. Bangunlah kematangan pribadimu secara rohani, emosi, dan relasi. Ya. Maka kesalahan mendasar kelima adalah berhenti bertumbuh menjadi lebih baik pada saat sudah merasa memenuhi target. Nah, ini saya menemukan banyak di dalam diri pasangan nih. Sudah, ya, karena sudah target bisa menikah, berarti sudah selesai. Aduh, sudah enak dah. Sudah dapat dia, sudah didoakan. Nah, ini ya, para pria ini saya kadang-kadang kan kumpul sama para pria. Sudah didoakan ya, waduh. Dia idaman hati saya, Tuhan. Idaman hati saya ya. Berdoa, wah, dapat. Waduh, puji Tuhan apa? Setelah dapat, dia nggak bertumbuh. Loh kok sudah? Karena sudah sampai target. Wah ampun. Masih jauh nih perjalanan hidupmu ya. Ya yang penting pokoknya saya sudah ini kenal dia, sudah Tuhan kasih, sudah apa aman, nanti belakangan itu belakangan lah. Akhirnya pernikahan berapa 7 tahun ya, konseling. Lagu nyanyinya butiran debu ya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, nyanyinya begitu. Kasian ya. Aku tenggelam dalam lautan duka, dalam adu saling menyakiti. Rupanya yang menarik adalah saling menyakiti itu, dia itu jadi sensitif. Egonya itu jadi gampang terluka. Akhirnya dia juga tidak bisa mengerti orang lain. Kata-kata mertua selalu jadi tekanan. Mertua mau memberikan motivasi, malah itu terasa dan dianggap jadi tekanan. Ya. Selalu masukan dari orang itu jadi macam cibiran. Waduh, ini gawat. Karena dia tidak bertumbuh. Tumbuh emosi, rohani. Kedewasaan pada umumnya adalah makin minimnya kebergantungan kita pada orang tua. Namun, kedewasaan secara rohani adalah makin tingginya kebergantungan kita pada Tuhan. Ini yang membedakan kedewasaan pada umumnya dan kedewasaan secara rohani. Kedewasaan secara rohani adalah makin tingginya kebergantungan kita pada Tuhan. Meninggalkan orang tua berarti meminimalkan kebergantungan pada manusia dan meningkatkan kebergantungannya pada Tuhan dan serta kebenarannya. Ini mutlak dibutuhkan dalam membangun usaha, pekerjaan, profesi. Makin kita bergantung sama Tuhan, makin engkau dewasa. Ya. Karena ketika engkau bergantung sama Tuhan, engkau pasti mau hidup di dalam kebenarannya. Dan nilai engkau hidup dalam kebenarannya, itu mematangkan kehidupan. Kunci kebahagiaan hidup Kristiani adalah takut akan Tuhan. Yang berarti kebergantungan mutlak padanya dan kebenarannya. Teman-teman, untuk closing di sesi pertama ini ya, kita nanti masuk tanya jawab. Jadilah orang berbahagia terlebih dahulu, karena janganlah membangun semacam ketetapan, kamu menikah untuk apa? Supaya saya bahagia.
Saya mau kasih tahu. Karena manusia cenderung tidak membahagiakanmu. Duh, kok menikah, Pak? Begini loh. Engkau berbahagia karena engkau takut akan Tuhan. Engkau bahagia karena engkau bergantung pada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang membahagiakanmu. Nah, untuk apa menikah? Ini dia. Ketika engkau menikah dengan orang yang takut akan Tuhan, dia adalah orang yang juga sudah berbahagia. Orang yang sudah berbahagia, menikah dengan orang yang sudah berbahagia, di dalam pernikahan, Anda berbagi kebahagiaan. Ya, maka dalam tradisi tertentu, pernikahan itu disebut dengan double happiness, swangsea, yang artinya apa? Saya berbahagia, dia berbahagia. Di dalam pernikahan yang takut akan Tuhan, kita bisa berbagi kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, ini 5 prinsip dasar yang bisa dibagikan. Ini blueprint-nya Alkitab yang dia nyatakan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati di sesi pertama ini. Nanti semua materi saya bisa bagikan melalui panitia. Bisa disebarkan, bisa ini karena ini bisa dibagikan kepada siapapun. Mari kita mendalami materi ini, sesi pertama ini dengan tanya jawab. Saya persilakan Bim Bim untuk memimpin. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Sandi untuk penyampaian materinya pada sesi yang pertama ini. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan masuk yang akan saya bacakan ya. Jadi untuk pertanyaan pertama Pak, ini saya bacakan semuanya. Saya catat dulu ya. Oh baik Pak. Nih kalau susah-susah nanti yang jawab Pak Hendrik dan Bu Anita. Iya. Dan Bim Bim ya. Oh iya Pak, saya menjawab. Coba baca lagi sama tanya Pak Sandi saja. Oke. Oke, silakan. Iya Pak. Jadi pertama itu adalah kondisinya ini sudah jadian, Pak, sudah berpacaran. Oh, sudah pacaran. Oke. Nah, tapi baru tahu atau baru mengikuti webinar ini dan baru sadar nih, oh ternyata nggak sepadan dalam kedewasaan rohani dan lain sebagainya. Itu bagaimana ya Pak menyikapinya? Saya langsung jawab atau dikumpulkan dulu 3 pertanyaan? Boleh Pak kalau mau langsung dijawab. Oke. Saya mau gali dulu, ini berapa tahun pacaran? Kalau baru ya 1 bulan 2 bulan putus saja. Oh iya, kalau baru. Tapi kalau sudah lama, ini dia. Kalau sudah lama ini urusannya jadi komplikasi. Ya. Anda perlu datang ke mentor tertentu atau orang tertentu yang mendampingi supaya bisa mempercepat kesiapan kematangan rohani. Kalau masih 1 bulan, seminggu baru sadar, putus saja. Katakan kita harus lebih matang dahulu dan sebagainya. Karena akan mengandung resiko ke depan nantinya. Gandeng geretnya sangat sangat berat kalau tidak siap. Melukai dirimu dan melukai orang lain juga. Ya. Nah, tapi kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, saya usul ya, cari mentor untuk bisa mendampingimu. Diuji selama 3 bulan dulu. Ya. Kalau sudah jelas tidak cocok dan sebagainya, jangan nekat teruskan. Ya. Karena kami mendapati ya, saya juga waktu itu memimpin premarital camp, ya kami kerjasama. Tidak semua yang ikut camp itu akhirnya menikah. Karena ketika kami amati, mentor amati dan pembicaraan pastoral, agak resiko besar ketika mereka mau bersama hidup terikat sampai maut memisahkan. Karena di dalam pernikahan Kristen nggak coba-coba ya, maaf. Nanti kalau nggak cocok kan bisa pisah Pak. Ada talak atau apalah kayak gitulah. Terus habis itu saya bisa cari yang lain. Nggak bisa gitu loh. Ya, jadi no way out gitu loh kalau di dalam bahasa gampangnya. Kalau pernikahan Kristen no way out. Jadi masuk satu kotak, tertutup kotaknya, dan tidak ada jalan keluar.
Ya. Oke, itu aja Bim. Ya, terima kasih Pak Sandi untuk jawaban pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua ini, jadi kasusnya ada pasangan Pak. Nah, yang satu ini merasa bahwa orang tua dari pasangannya ini nggak setuju karena dia dari keluarga broken home. Oke. Nah, untuk hubungan yang seperti itu bagaimana? Dan untuk orang ini bagaimana menyikapi bahwa meyakinkan atau apa sikap yang harus diambil ketika menyadari takutnya perceraian yang dari orang tuanya itu terbawa dalam dirinya, turun dalam kehidupannya itu nanti. Oke. Kalau saya setelah melalui 4 prinsip yang pertama, prinsip tujuan, prinsip kecocokan, prinsip kelengkapan, prinsip kecocokan, dia sudah aman. Sekarang tiba pada prinsip yang keempat, yaitu prinsip kedewasaan. Nah, saya mau katakan begini, orang-orang yang punya pengalaman yang negatif atau tidak baik dalam kehidupan keluarga sebelumnya, itu bisa jadi itu akan terulang. Bisa jadi ya, tidak selalu. Tapi saya juga menemukan banyak mereka yang keluarganya broken home, tetapi kemudian dia mengalami kematangan, yaitu prinsip yang kelima, ketika dia melihat masa lalunya, ketika dia melihat kelemahannya, ketika dia melihat luka-lukanya, dan dia melihat itu di dalam terang Kristus, dan bisa mengalami pemulihan. Wah, itu malah menurut saya, kehidupan pernikahannya ke depan ya, itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya tahu bahwa kalau ada orang tua di sini ya, ini sekaligus pesan bagi orang tua, jangan menghakimi dulu bahwa masa lalu akan kemudian terulang di dalam kehidupan pernikahan anak saya. Mungkin cara melihatnya itu bisa menjadi semacam trigger untuk kita lebih waspada. Tapi menurut saya yang paling penting adalah tingkat kematangan pasangan dari anak kita atau pasangan atau pacar kita ya. Tingkat kematangan dia dalam melihat itu semua, itu jauh lebih penting. Maka tadi penting juga ya pengenalan diri, kelemahan diri, itu harus tahu itu. Maka tadi saya bilang sesi yang paling sulit dan yang lama sebenarnya adalah ketika bicara tentang kepahitan, luka batin dalam proses saling mengenal itu. Ya. Karena beberapa pasangan yang saya berkati itu ya dalam proses itu, malah Tuhan tuh pulihkan kehidupan dia dan keluarganya itu melalui pernikahannya. Jadi asal dia tuh mau sungguh-sungguh mengalami proses pematangan dan pendewasaan, itu poinnya dia. Ya, itu jawaban saya. Oke Pak. Lalu menurut Pak Sandi sendiri dari sisi orang tuanya yang nggak setuju tadi, hubungannya apakah bagaimana Pak? Tetap dilanjutkan atau tidak ya Pak ya? Karena kan mungkin orang tuanya nggak ikut di sini. Nah kalau misalnya ada orang tua ya, saya tuh kadang-kadang dalam persiapan pernikahan, kadang-kadang kami kan melibatkan orang tua untuk konseling ya. Kebanyakan ya, sorry ini bukannya apa-apa, tapi kebanyakan ibu mamanya. Karena mama mungkin lebih concern kepada sekuritas, kepada titik aman. Jadi saya membawa dia kepada kesadaran begini, calon mantumu ini yang kamu tahu kematangan rohaninya gimana, kebergantungan sama Tuhan gimana. Itu dulu itu. Nah, terus terbuka nggak dalam ngomong itu. Nah, ketika saya dampingi gitu, ada yang memang mau membicarakan itu. Dan memang itu harus dikomunikasikan. Orang tua itu berhak untuk bertanya itu.
Karena itu sesuatu yang serius, ya, terutama dalam mereka nanti membangun relasi di dalam kehidupan pernikahan mereka. Jadi orang tua punya hak untuk bertanya. Tapi kalau ditanya, nanyanya gimana? Nah, kadang-kadang orang tua tuh nanya kan kayak apa ya? Kayak ada interrogatif gitu ya. Kalau diinterogasi, sifatnya interogasi, itu biasanya malah nggak terbuka ya. Kalau nggak lari, dia nggak mau ketemu, jawabannya manipulatif gitu loh. Jadi harus pinter-pinternya gimana ya. Maka keterlibatan di sini pastor ya, atau gembala, atau pembimbing ini penting di sini. Ya, untuk bisa memfasilitasi dia bisa terbuka bicara ya. Maka kalau ada, saya sih memberikan usulan kalau nanti HRW bisa memfasilitasi yang sudah pacaran ini, nah itu seru itu. Tapi yang sudah pacaran ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sandi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Berkaitan dengan tujuan hidup, Pak, itu apakah tujuan hidup itu selalu berhubungan dengan penginjilan dan Tuhan saja? Oke, ada tujuan hidup umum. Umum itu mendasar. Ada tujuan hidup khusus, spesifik. Jadi yang tadi saya jelaskan adalah tujuan hidup semua orang Kristen itu kalau di dalam membangun relasi itu kan ada 3. Tujuan pernikahan itu adalah membangun relasi yang hangat dengan Tuhan. Jadi sebelum membangun relasi dengan suami atau istri, bangunlah relasi dengan Tuhan. Itu kan tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah pernikahan adalah bertujuan untuk saling melengkapi. Saling melengkapi untuk melakukan misi Tuhan. Jadi dia disatukan untuk tujuan Tuhan, untuk misi Tuhan. Dan yang ketiga adalah selalu tujuan pernikahan Kristen adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu 3 tujuan Kristen. Membangun relasi dengan Tuhan, yang kedua adalah melengkapi, yang ketiga adalah menjadi berkat. Nah, kalau ditanya, itu bisa dikhususkan. Dijabarkan nanti tujuan umumnya dijabarkan gini. Kalau kayak kita nih, nanti kan kesepakatannya itu dijabarkan dengan visi. Oke, kalau gitu, yang kedua misalnya, kita saling melengkapi di dalam area apa. Dan yang ketiga, kita mau jadi berkat dalam bentuk apa. Itu kan luas. Bisa spesifik, misalnya profesi kalian dokter, atau kalian digerakkan untuk misi kemanusiaan. Nggak apa-apa. Itu dijabarkan. Atau kalian ini menjadi profesional yang bisa menjadi impact-nya apa? Kan harus direncanakan. Seperti itu, Bim. Jadi ada tujuan umum, ada spesifik, dan itu perlu kesepakatan. Yang satu perlu penetapan, yang satu perlu kesepakatan. Ya, oke. Nah, itu di dalam pacaran ya. Biasanya kalau pendampingan nanti mau menikah, para mentor di HRW ini perlu nanya, kamu sudah sepakat belum visinya? Itu perlu ditanya sama mentor. Bim sudah belum? Oh, nanti saya yang tanya kamu. Iya Pak, nanti saya yang minta tolong Pak Sandi yang nanyain. Ya, itu Pak. Terima kasih Pak Sandi jawabannya. Lalu ada 2 lagi nih Pak yang menurut saya menarik. Nah, tolak ukur yang mengindikasikan pasangan itu nggak cocok lagi selain yang sudah disebutkan Pak Sandi tadi. Jadi sudah terlanjur jadi pasangan.
indikasi tidak cocok lagi itu. Oke, kalau selain tadi ya, kita katakan selain ini. Iya. Kalau dia belum apa-apa sudah melakukan kekerasan fisik, wah itu peluang KDRT-nya tinggi itu. Dan KDRT itu kriminal ya. Menurut saya kalau sudah kecenderungan KDRT atau melukai secara fisik sudah. Saya sih prosesnya pendampingan dulu. Kalau memang akan terulang lagi, sebaiknya jangan diteruskan. Yang kedua, lepas dari semua tadi KDRT, yang kedua adalah ini. Dia itu terikat dengan hobi kecanduan tertentu, dia sendiri tidak menyadari kecanduan itu dan tidak bisa melepaskan itu. Contoh game, hobi. Seperti di dalam kehidupan berikutnya, dalam fase kelas, kalau dia tidak bisa menguasai diri, itu berat itu. Ya. Selain KDRT, keterikatan atau kecanduan tertentu, yang ketiga itu ini apa namanya? Ketika di Indonesia terutama ya, di Indonesia menikah itu bukan hanya menikah dengan seseorang, tapi menikah dengan keluarganya. Ini memang kadang-kadang urusan masalah budaya umum Indonesia. Cuman di Indonesia pentingnya kalau kita itu setiap pasangan itu punya concern terhadap keluarga. Kepada mama, kepada calon mama, calon ini ya gitulah. Tapi sebelumnya concern terhadap keluarga. Karena di Indonesia itu salah satu yang penting. Pemahaman tentang kehidupan keluarga besar itu penting. Ya. Jadi kepekaan dia untuk berelasi dengan keluarga itu penting. Lepas dari yang tadi ya, yang prinsip-prinsip itu, 3 tadi, KDRT, kekerasan fisik, kedua itu kecanduan, ketiga itu kepekaan terhadap keluarga atau keluarga besar. Ya, itu sih. Ya. Kalau masalah emosi itu juga jadi catatan kadang-kadang. Emosi yang gini, ada sesuatu yang keempat itu kalau dia tuh tidak mau terbuka atau betul-betul menutup dirinya dan tidak mau berkomunikasi tentang dirinya, itu juga berat. Bagaimana mau melakukan proses pencocokan kalau nggak mau komunikasi? Jadi nggak seimbang, kita disuruh terbuka tapi dia nggak mau, misterius gitu loh. Maksudnya kita mau nikah sama siluman atau orang yang misterius kan nggak bisa. Ya sudahlah, kamu usah penting, yang penting kamu tahu saya mencintaimu. Aduh, itu saya pengen tahu. Terus karena kita sudah nyaman ya dengan dia, sudahlah, yang penting saya sudah nyaman, saya nggak tahu masa lalu. Maaf ya, ujung-ujungnya nanti masalah kalau belum selesai di masa lalunya itu jadi musibah nanti. Jadi itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sandi untuk jawaban yang itu tadi. Ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan lagi. Untuk memilih pasangan dalam menjadi teman hidup itu, apakah kita harus secara aktif mencari atau menanti Allah membawa pasangan untuk kita? Terus yang kedua, bagaimana jika kita masih ada struggle atau pergumulan dalam suatu dosa,
lebih baik kita menunggu menyelesaikan ataukah sambil menyelesaikan sambil mencari. Ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Di dalam konsep kita itu kita harus pemahaman Kristiani itu berjalan bersamaan. Maka tadi janji nikahnya itu saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengambil. Itu apa maksudnya? Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kita teman hidup. Tapi kita pun harus mencari melalui proses pencocokan. Ya. Karena nggak mungkin kita ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Tuhan membangun, kita juga membangun. Tapi jangan berbenturan, Tuhan bangunnya ke sana, kita bangunnya ke sana. Jangan. Apa yang Tuhan tetapkan, itu yang kita cari. Maka kita harus mencari berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan. Tadi, kecocokannya, imannya, tujuannya, gitu loh. Jangan bilang gini, Tuhan ini, ya ini yang cocok sama saya, tapi maaf, tidak, tujuannya tidak sama, Tuhannya tidak sama. Nggak gitu sih rasanya, kalau saya lihat. Jadi, perlu Tuhan menetapkan blueprint-nya, kita melakukan dan membangun sesuai dengan blueprint Tuhan. Saya dan istri saya ini punya kisah yang menarik ya, waktu saya mendekati istri, mendekati Sandra gitu ya. Berbeda, ada penolakan dari keluarga, karena latar belakang suku kita berbeda. Dia Chinese, saya bukan Chinese. Ya kita berdoa dulu. Tapi keluarganya dia tuh melihat satu catatan kematangan itu loh, yang tadi saya tulis yang kelima. Karena saya juga mengerti bahwa latar belakang ini bukan hal yang mudah, karena keluarganya punya historis. Ada satu luka sejarah berkaitan dengan hal ini. Jadi nggak mudah memang, saya harus mengerti. Nah kita doakan terus. Pada satu saat saya memberanikan diri untuk bicara dengan keluarga besarnya. Seperti itulah. Dan di dalam proses itu, mereka bertanya tentang hal-hal yang menurut saya, mereka punya hak untuk bertanya kepada saya tentang apapun. Nah, disitulah dalam komunikasi itu ya, saya tidak semuanya saya bisa jawab. Tapi mereka tahu tanggung jawab dan kedewasaan saya di dalam saya hadir dan mau bertanggung jawab. Nah, teman-teman, kalau saya melihat ya, saya juga nggak mempersiapkan diri ini pasti ini akan ditanya ini, nggak tahu saya mau ditanya apa kan. Yang penting saya datang minta hikmat Tuhan, kalau memang Tuhan memberikan dia menjadi orang yang melengkapi saya, Tuhan akan berikan hikmat. Gitu. Tapi nggak bilang gini, Tuhan wakili saya dong untuk datang ke keluarganya, engkau akan jawab semua. Kan nggak gitu caranya. Yang jawab siapa? Yang jawab saya juga. Gelagapan nggak? Gelagapan. Saya sampai minum bola-balik waktu itu. Tenggorokan saya ini kering terus, tanyanya nggak. Waduh, kok tanyanya nggak selesai-selesai. Lebih berat pertanyaan itu daripada pertanyaan jadi pendeta. Sesuatu yang saya nggak pernah siapkan. Pertanyaannya macam-macam. Kering ini saya tenggorokan saya. Sampai saya minum bolak-balik. Ya. Tapi kan saya nggak bisa bilang gini juga, Tuhan kalau ini Tuhan yang berikan sama saya, Tuhan yang jawab semua ya. Ya nggak gitu kan. Jadi ada upaya kita. Ya. Yang kedua tadi pertanyaannya apa, Bim? Kalau bagaimana jika kita masih struggle atau sedang dalam pergumulan suatu dosa? Apakah lebih baik tidak mencari seseorang lebih dahulu? Oke, saya dosa seperti apa dulu? Harus lihat. Contohnya ini mengontrol kemarahan, Pak. Contohnya. Kalau saya, asal dia sudah konseling,
dan kesadaran bahwa itu dia punya kelemahan di sana, berarti ada tingkat kedewasaan. Karena urusan masalah emosi yang terpendam, pertanyaan begini, apakah kedewasaan iman itu berkaitan dengan emosi yang belum selesai? Ada. Tapi menurut saya, salah satu tanda dia dewasa adalah ketika dia memahami semua emosinya, kelemahannya. Nah, makanya sejauh mana dulu, kemudian proses pemulihannya itu kita bisa lihat. Kalau dia sudah konseling tapi juga dia nggak adakan progres, ini juga sulit juga gitu loh. Atau denying-nya atau penolakannya, penyangkalannya itu lebih menyalahkan orang lain, saya kayak gini-gini, wah itu susah juga. Maka dilihat dulu prosesnya. Tapi saya melihat pada kasus tertentu, kalau dia sudah bisa memahami kelemahannya dan bersedia dalam proses pemulihan, menurut saya itu salah satu tanda kedewasaan. Dan jarang orang seperti itu loh, yang mengakui kelemahannya, saya itu pemarah. Dan saya sedang minta tolong orang untuk membantu saya, mendampingi saya. Wah itu menurut saya, ini yang cewek-cewek ya, perlu cari orang kayak gitu. Jarang karena laki-laki seperti itu. Merasa dirinya nggak ada apa-apa gitu ya, sungkan untuk minta bantuan. Kalau ada orang laki-laki seperti itu ya, wah itu patut untuk didoakan gitu. Karena ke depan nanti kalau dia menghadapi masalah itu, dia juga nggak sungkan cari bantuan. Dan punya kerendahan hati untuk menyadari Tuhan saya butuh pertolongan gitu. Ya, Wim. Iya. Jadi itu ya Pak ya, tanda dewasa adalah memahami emosi dan bagaimana progres pemulihan terhadap kontrol emosinya tadi ya Pak ya. Iya. Iya Pak. Ternyata ini ada yang ingin bertanya lagi ya. Apa-apa kan seru sampai jam 7 percakapannya. Iya Pak, 7 pagi Pak. Nah, ini Pak, bagaimana cara menyembuhkan luka kecewa setelah pasangan yang sudah sangat dekat dan akan menikah ternyata berselingkuh, dan bagaimana bisa percaya lagi? Waduh, itu nggak ada obatnya tuh. Bimim pernah rasakan itu nggak? Enggak Pak. Oh enggak ya, jangan ya. Mungkin yang bisa jawab tuh yang ngalamin ya. Jadi kasusnya kan dari pertanyaan ini kan kasusnya gini. Dia mau menikah kan, sudah mendekat dalam waktu pernikahan, betul ya? Betul. Terus pasangannya itu selingkuh ya? Iya. Saya mengkategorikan mau menikah itu berarti istilahnya dia sudah minimal sudah tunangan ya gitu ya. Kalau sudah bicara tentang mau menikah, kalau sudah bicara tentang mau menikah, berarti ada semacam statement atau semacam konfirmasi atau status mereka memang mau menikah. Biasanya ditunjukkan dengan tunangan. Oke. Saya bicara tentang konteks budaya dulu. Indonesia, seperti saya katakan tadi, kalau sudah tunangan itu biasanya ekspektasinya 90% itu menikah. Jadi beban sosialnya itu tinggi. Artinya, kecenderungan orang Indonesia ketika sudah tunangan mempertahankan sedemikian mungkin, walaupun situasinya seberat apapun, untuk tetap menikah. Kalau saya ini saya pernah menangani kasus ini. Pertanyaan ini saya pernah tangani. Saya tidak langsung mengatakan harus menikah. Kita harus tinjau dulu ke masing-masing calon mempelai yang mau menikah. Jadi bukan hanya tuntutan sosial keluarga supaya nama baiknya tidak tercoreng kan sudah tunangan. Nah, kalau saya akan meninjau bersama-sama secara utuh dalam proses ini. Tapi kalau ini taunya sehari sebelum pernikahan, ini jadi komplikasi.
Saya pernah nangani itu. Sehari sebelumnya minta dibatalkan. Wah, berat itu. Saya juga berat akhirnya. Nggak bisa tidur saya. Pernikahannya itu jam 10 pagi. Datangnya ke rumah itu jam 3 sore. Minta dibatalkan. Saya bilang kalau memang sepakat keluarga, saya undang majelis untuk membatalkan itu dan sebagainya. Tapi meskipun itu keputusan yang sulit, itu lebih melegakan kalau memang kasus ini belum selesai. Kalau sudah ketahuan selingkuh ya, terus dia bilang gini, saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tuh bukan nggak percaya ya, butuh bukti yang kredibel untuk pernyataan itu. Karena perselingkuhan itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan dia bisa melanggar komitmennya di dalam pernikahan. Dan itu jauh akan lebih menyakiti. Kalau menurut saya harus tinjau. Kalaupun itu 1 hari sebelumnya, ya kalau ini belum diselesaikan, jangan dipaksakan untuk terus. Kalau saya begitu, Bim. Ini secara pastoral ya. Kalau ada orang meninjaunya dari sudut pandang sosial budaya, oh diteruskan aja Pak, nanti diselesaikan. Mungkin dia melihat itu tertentu. Tapi kalau saya sebagai gembala, di sisi pastoral saya akan lihat tinjau, dan saya tidak akan memaksakan kalau belum selesai. Oke. Iya. Baik, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, ini jawaban terakhir dari sesi Q&A yang pertama. Nah, nanti untuk teman-teman bisa mengikuti materinya lebih dahulu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa terjawab nanti. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi foto bersama untuk teman-teman semuanya. Diharapkan untuk on kamera semua. Nah, ini yang akan memandu Kak Henok. Oke, sesi 1 kan dari saya. Minta tolong dong buat dinyalain kameranya. Mau apa? Foto bentar. Oke. Nanti gerakannya gini ya. Gerakannya gini. Kelihatan nggak? Gini. Ya, kayak gitu. Oke, tahan bentar ya. Buat halaman 1. Oke, udah. Bentar. Oke, udah. Halaman 2. Oke, halaman 3. Halaman 4. Oke, yang terakhir halaman 5. Udah. Di sini bisa istirahat dulu. Habis ini istirahat dulu, saya kembalikan lagi ke Mas Bim. Iya, terima kasih untuk Kak Henok. Saat ini kita akan masuk pada sesi istirahat sebentar. Jadi ini kita break sekitar 3 menit ya, untuk teman-teman bisa ke toilet atau keperluan lain. Mau stretching juga silakan ya. Jadi 18.51 kita kumpul lagi di Zoom. Oke. Tak akan pernah ku sadari
离开。